warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam kukar pintar. Bertemu lagi bersama Ibu Isnaini Widiatul Ula. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks ulasan. Kali ini pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini, yang kita bahas adalah menceritakan kembali teks ulasan. Nah, sebelum kalian belajar bagaimana caranya menceritakan kembali teks ulasan baik secara lisan maupun secara tertulis, ada baiknya kita mengingat dulu materi kita pada pertemuan yang pertama kemarin. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, ataupun review dari sebuah film atau sebuah buku yang berisi komentar kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Tentunya film dan bukunya dalam arti yang luas ya. Buku itu bisa buku fiksi, bisa buku non-fiksi. Kemudian ada ciri-ciri teks ulasan. Apa saja ciri-ciri teks ulasan? Yang pertama, cirinya adalah teks ulasan ini memuat pandangan atau opini dari seseorang tentang sebuah karya. Yang kedua, pendapat atau opini tersebut tentunya berdasarkan fakta yang dilihat oleh penulisnya dari karya yang akan diulas. Nah, yang ketiga, kalau teks ulasan itu berupa film atau buku yang diulas, itu bisa juga disebut dengan resensi. Yaitu tadi ringkasan dari materi kita di pertemuan pertama. Pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, dan satu lagi, isi informasi teks ulasan. Jadi yang bisa diulas itu apa saja? Ada film, lagu, buku ini ada buku fiksi maupun buku non-fiksi. Selanjutnya hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjelaskan kembali teks ulasan, baik secara lisan maupun tertulis. Kita simak materinya ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian semua, para peserta didik, mampu menjelaskan baik secara lisan maupun secara tertulis tentang kualitas suatu karya yang dibaca atau didengar. Hari ini kita akan menjelaskan kembali teks ulasan. Nah, bagaimana langkah untuk menjelaskan kembali teks ulasan ini? Tentunya yang pertama adalah membaca teks. Dan selanjutnya kita mencatat kalimat utama dalam setiap paragraf. Ingat ya, posisi kalimat utama ada di mana saja. Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, dan bisa di awal dan akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, berdasarkan catatan dari kalimat utama tadi, nah satukan saja kalimat utama tadi menjadi satu paragraf dengan kalimat kalian sendiri tentunya. Kita kembali perhatikan buku siswa halaman 156 sampai 157. Di sana ada teks ulasan dari novel Andrea Hirata. Film Laskar Pelangi dari novel Andrea Hirata. Ini masih teks ulasannya. Keputusan penting sutradara Riri Riza. Ini satu paragraf.
Kemudian ini lagi satu paragraf, Julfani dan Ferdian menunjukkan penampilan yang luar biasa sebagai orang baru dalam dunia akting tanpa pengalaman. Yang ini ada dua paragraf ya, dua paragraf ini kalian cari pikiran utamanya atau gagasan pokoknya. Ada di awal atau ada di akhir atau bahkan gabungan di awal dan di akhir. Nah, selanjutnya menceritakan kembali. Tadi kalian semua sudah membaca 6 paragraf. Dari setiap paragraf ini sudah ada kalimat utamanya. Nih ya. Ini kalimat utamanya. Nah, contoh menceritakan kembali ada di tabel paling ujung ini. Diambil dari gabungan 6 kalimat utama atau gagasan pokok. Sekarang kita lanjutkan dengan lembar kerja peserta didik yang menjadi tugas kalian. Ya, sekarang kita akan mendata informasi teks ulasan. Ini adalah tugas pertama. Tugas ini ada di buku siswa halaman 159 sampai 161. Isilah LKPD berdasarkan rubrik berikut. Ya, kalian membaca teks ulasan tentang film Bad. Ada di buku ya. Kemudian kalian tinggal mencentang saja kalimat yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Di sini ada 5 kalimat yang harus kalian perhatikan. Mudah ya? Yang selanjutnya, nah ini dia yang menceritakan isi teks ulasan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama tentunya membaca teks ulasan pada halaman 159 sampai 161. Setelah itu kalian mencatat informasi penting, apalagi ini yang berkaitan dengan kualitas karya. Dan selanjutnya padukan informasi itu lalu ceritakan dengan kalimat kalian sendiri. Nah, bagaimana cara penulisannya? Kita lihat rubrik berikut. Paragraf ke-1, informasi pentingnya apa? Paragraf kedua, apa saja? Paragraf ketiga dan paragraf 4 juga demikian ya, dicari informasi penting dari tiap paragraf. Setelah itu, dari informasi penting tersebut, kalian urutkan untuk diceritakan kembali. Ya, selanjutnya kita lihat contoh dari peta konsep atau mind mapping atau peta pikiran. Di sini ada menceritakan kembali teks ulasan. Membaca teks ulasan Bad dan mencatat informasinya, baru menceritakan kembali dengan kalimat sendiri. Tentu saja peta pikiran ini bisa kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Demikian tadi materi kita di pertemuan kali ini. Ibu harapkan dengan pertemuan kali ini kalian semua sudah bisa menjelaskan kembali kualitas sebuah karya yang kalian tonton atau yang kalian baca, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jangan lupa untuk membuat peta pikirannya dan presentasikan peta pikiran kalian kepada orang tua di rumah atau kepada kakak dan adik yang ada di rumah. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Kukar Pintar.